lakukan terus. Yang minimal kalaupun tidak bisa dilaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal yang kami tetapkan, lebih kurang bisa bergeser. Saya pikir tidak ada masalah. Yang penting 2022 pilkada kita bisa laksanakan. Saya pikir itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita serahkan kehadirat Allah. Selawat kepada Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Dahlan Jamaluddin, Ketua DPR Aceh, Bapak Haji Muhammad Najar, Bapak Tari Sirah, mantan Wakil Gubernur Aceh, Pak Firman Dandi, Direktur LNC, Pak Rahmat Satria, Sekretaris, Pak Muhammad yang barusan mungkin menjadi narasumber, dan rekan-rekan panitia yang saya muliakan. Nah, perlu diketahui bahwa masalah dasar hukum Pilkada Aceh sebenarnya tidak perlu lagi kita perdebatkan. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena memang sudah sangat jelas. Nah, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur ada pasal 18B. Nah, di mana pada ayat 1 disebutkan bahwa negara mengakui hak-hak, ya, kekhususan suatu daerah atau istimewa. Nah, kemudian kita juga punya undang-undang tersendiri, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kemudian ada Kanun Nomor 12, ya. Nah, kemudian ada peraturan KPU, ada peraturan Undang-Undang Nomor 1 yang sudah dirubah beberapa kali, ya. Undang-Undang Nomor 10 yang terakhir dirubah Undang-Undang Nomor 6. Nah, akar masalah hukum Pilkada Aceh itu terjadi ketika adanya dua norma hukum, yaitu di Undang-Undang Nomor 10 pasal 201 ayat. Mohon maaf, ini ada gangguan, ya. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa Undang-Undang Pemerintah Aceh bukanlah lex specialis, ya, dari Undang-Undang Pilkada Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 10. Tapi perlu diketahui bahwa Undang-Undang Pilkada Aceh itu norma hukumnya berlaku khusus di Aceh. Nah, kenapa? Karena itu diatur dalam satu bab. Mulai di pasal 65, 66, 67, ya, sampai dengan pasal 72. Nah, di pasal 73 lebih jelas lagi. Nah, di pasal 73 itu, ya, untuk mengatur selanjutnya Pilkada Aceh diatur, tekniknya diatur dalam Kanun Aceh. Ya. Nah, makanya kenapa kami kalau ditanya kenapa Aceh berani, ya, menetapkan tahapan. Kami tetap tahapan Pilkada Aceh sudah melakukan berbagai diskusi FGD dan sudah memanggil para pakar hukum. Ya, dan kami seperti dikatakan Najar tadi, kami sebagai hierarki dari KPURI, dan kami sudah berkoordinasi dengan KPURI sebelum kami tetapkan tahapan. Nah, sehingga kami berani menetapkan karena ada perintah undang-undang, tidak ada paksaan dan sebagainya. Murni karena perintah undang-undang, ya, Pilkada Aceh disebut 5 tahunan, bukan priorisasi. Di sana kami juga jelaskan dengan KPU bahwa benar kalau di undang-undang yang lain, periode gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota itu 5 tahun. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 11, ya, Undang-Undang Pemerintah Aceh, itu bukan priorisasi, tapi bisa disebutkan, dikunci bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wali kota dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali oleh rakyat secara demokrasi. Saya pikir itu, ya, dengan undang-undang yang ada, saya pikir tidak ada masalah lagi. Nah, hari ini tinggal keputusan politik. Nah, bagaimana pemerintah Aceh dan DPR mampu melobi, ya, melakukan pendekatan politik terhadap pemerintah pusat sesuai dengan perintah surat balasan Mendagri nomor 270 bahwa Mendagri meminta pemerintah Aceh melakukan koordinasi agar Pilkada Aceh bisa berjalan damai dan nyaman. Mendagri juga tidak menyebutkan bahwa tidak ada Pilkada 2022, ya, tapi meminta berkoordinasi agar Pilkada ini bisa dijalankan. KPU juga tidak pernah melarang. KPU hanya, ya, membalas surat kami, mungkin hasil koordinasi kami, untuk menunda sementara. Tidak pernah melarang, tidak pernah membatalkan tahapan yang dilakukan oleh tim Aceh.
Kami menunda sementara. Kenapa? Karena mereka juga tahu dari hasil koordinasi kami bahwa mereka sadar kami tidak punya anggaran untuk melaksanakan pilkada ini dan belum jelasnya mungkin mata anggaran dan ada pihak-pihak yang terlibat yang belum ada kesepakatan. Itu yang diminta oleh KPU untuk bersabar sampai menunggu ada. Oke, baik, terima kasih. Nah, seperti kita ketahui bahwa kami pada tanggal 19 Januari sudah menetapkan jadwal tahapan Pilkada Aceh. Nah, di mana sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 11 2006 di pasal tersebut bahwa KIP yang menetapkan. Nah, hari ini kita menunggu ya, sesuai dengan surat Mendagri yang saya katakan tadi, ya kita berharap pemerintah Aceh, ya DPR dan semua stakeholder lainnya, mari bahu-membahu, ya membangun kerjasama, ya menyuarakan bahwa pilkada di Aceh adalah kepentingan hanya partai politik lokal. Nah, kami melihat itu hari ini. Yang selalu bersuara ini adalah politik lokal, partai politik lokal. Sementara nasional agak terbelah. Ya. Nah, kami berharap, tim Aceh berharap, mari semua masyarakat Aceh, politik, partai politik yang ada di Aceh, baik lokal maupun nasional, LSM, semua stakeholder, termasuk saya berharap Gubernur Aceh yang memimpin delegasi itu, ya jangan hanya mengirimkan staf ahli, jangan hanya menginginkan kepala biro hukum, tapi gubernur yang harus datang ke Jakarta bersama ketua DPR, pimpinan DPR, ya menghadap. Katakanlah Mendagri, kalaupun tidak bertemu dengan presiden, wah menjelaskan bahwa pilkada Aceh sudah diatur. Nah, minta keputusan politik sana agar Aceh yang sudah kita damai ini bisa berlanjut. Saya pikir itu harapannya. Tapi yang lain tidak bisa laksanakan. Hanya itu yang bisa kami mohon. Ya, kami juga mendorong DPR Aceh untuk segera berkoordinasi lebih intens dengan DPR RI dan semua stakeholder yang ada di pemerintah. Ya, kita juga melihat ya sudah mulai bagus. Ya, kemarin juga saya dapat informasi secara tidak langsung dari tim Taman Iskandar Muda, katanya beliau juga akan mencoba melobi Bu Mega. Ya, saya pikir bagus itu. Maka lakukan terus. Yang minimal kalaupun tidak bisa dilaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal yang kami tetapkan, lebih kurang bisa bergeser. Saya pikir tidak ada masalah. Yang penting 2022 pilkada kita bisa laksanakan. Saya pikir itu.